Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Saifuddin. Saya dari Prodi PGSD ingin mempresentasikan tentang proposal analisis kesulitan siswa dalam belajar IPA kelas 4 di SDN 05 Bumi Nabung Utara. Oke, langsung saja kita ke bab pertama, pendahuluan latar belakang masalah. Pendidikan adalah suatu proses yang sadar tujuan dalam menyalurkan ilmu kehidupan sosial, rohani, dan kebudayaan. Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang secara individu, keluarga, maupun bangsa dan negara. Keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh keberhasilan pendidikan bangsa itu sendiri. Lembaga pendidikan formal di Indonesia diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta. Namun, kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan penentuan kurikulum sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, swasta dan negeri tetap mengikuti aturan kurikulum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan di Indonesia. Nah, salah satu mata pelajaran dari kurikulum di Indonesia yaitu kurikulum merdeka, yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, masalah dari yang saya dapat dari latar belakang masalah ini adalah karena pendidikan IPA banyaknya kurang minat dari para peserta didik, sehingga akan saya jadikan analisis dalam masalah berikut ini. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang masalah tadi, maka dapat kita simpulkan pertanyaan penelitian. Berdasarkan fokus masalah di atas, peneliti memiliki pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membangun rasa minat terhadap mata pelajaran IPA? Yang kedua, bagaimana memanfaatkan media seadanya agar proses belajar IPA tetap terwujud dengan baik? Lanjut ke fokus masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, fokus masalah sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian mata pelajaran IPA banyak ditemukan kurangnya minat peserta didik dikarenakan kurangnya pemahaman dalam penyebutan istilah-istilah asing, materi yang terlalu padat, siswa terkesan mau tidak mau harus menghafal materi. Yang kedua, terbatasnya media pembelajaran, peserta didik terkesan susah memahami materi tanpa tersedianya media, dan guru yang cenderung mendominasi pembelajaran, penguasaan guru akan materi lemah dan terlalu monoton. Lanjut ke tujuan penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui sebab atau akibat kesulitan dalam proses pembelajaran IPA. Lalu ke manfaat penelitian. Dalam penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan kesulitan pembelajaran IPA sehingga dapat membantu tenaga didik dalam proses mengajar yang lebih efektif. Lanjut langsung kita ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Nah, dalam kajian pustaka ini ada namanya landasan teori. Nah, dalam analisis ini saya memiliki berlandasan teori. Dalam pembelajaran IPA di SD hendaknya membuka kesempatan untuk memupuk rasa ingin tahu peserta didik secara ilmiah. Hal ini akan membantu mereka mengembangkan kemampuan bertanya dan mencari jawaban atas fenomena alam. Fokus pendidikan IPA di SD hendaknya ditujukan untuk memupuk pengertian, minat, dan penghargaan peserta didik terhadap dunia di mana mereka hidup. Penjelasan ini adalah pendidikan IPA di SD hendaknya sudah menanamkan prinsip-prinsip IPA yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, langsung ke hasil penelitian yang relevan. Faktor internal penyebab kesulitan belajar IPA di SD. Faktor internal penyebab siswa mengalami kesulitan belajar dapat ditinjau dari berbagai aspek. Aspek tersebut meliputi minat, motivasi, rasa percaya diri, kebiasaan belajar, dan cita-cita. Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan berbagai temuan pada masing-masing aspek penyebab siswa sulit belajar. Nah, faktor kedua adalah faktor eksternal penyebab kesulitan belajar IPA di SD. Aspek yang ditinjau pada faktor eksternal penyebab siswa sulit belajar IPA di SD adalah peran guru, ketersediaan sarana dan prasarana, kebijakan penilaian, lingkungan sosial di sekolah, lingkungan sosial di rumah, dan muatan materi pada kurikulum IPA di SD.
Temuan pada saat wawancara diungkap bahwa keenam aspek yang ingin diketahui perannya terhadap kesulitan siswa belajar IPA di SD, hanya terdapat satu aspek yang memberikan pengaruh besar terhadap hasil belajar siswa yang kurang maksimal, yakni muatan materi pada kurikulum. Nah, kita sudah sampai di bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini bertempat di Sekolah Dasar Negeri 05 Bumi Nabung Utara, Lampung Tengah. Kenapa saya memilih SD Negeri 5 Bumi Nabung Utara? Karena SD tersebut bertempat sangat dekat dengan rumah saya, sehingga memudahkan saya melakukan analisis dan penelitian terhadap SD tersebut. Nah, waktu penelitiannya pada hari Senin tanggal 15 Mei tahun 2023. Langsung saja ke desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang berdasarkan kevalitan data yang didapat dari riset secara langsung, yang memaparkan sejumlah data alamiah yang diuraikan dengan mengikuti proses keilmuan. Dalam penelitian ini akan diperoleh data serta informasi yang mendukung mengenai kesulitan belajar IPA peserta didik di sekolah dasar. Oleh karena itu, maka dalam penelitian kualitatif perlu sekali yang namanya langsung terjun ke TKP atau tempat kejadian perkara, sehingga mudah untuk menemukan masalah-masalah yang akan dihadapi. Nah, subjek penelitian. Subjek yang dari penelitian adalah peserta didik yang akan dijadikan informan. Dalam penelitian ini berasal dari sekolah yang terakreditasi A, terakreditasi B, dan terakreditasi C. Kenapa saya memilih sekolah-sekolah tersebut? Karena di sekitar daerah saya kebanyakan akreditasi sekolah masih A, B, sampai C. Oleh karena itu, agar mempermudahkan saya dalam penelitian. Data dan sumber data. Data dan sumber data didapat dari hasil wawancara terhadap peserta didik yang terindikasi mengalami kesulitan memahami mata pelajaran IPA, guru mata pelajaran IPA, dan orang tua peserta didik. Nah, bagaimana cara mengetahui siswa tersebut mengalami kurang pemahaman tentang mata pelajaran? Nah, untuk menentukan siswa-siswa tersebut, kita dapat dilihat dari hasil nilai saat ujian. Jika hasil ujiannya kurang memuaskan atau rendah, kita akan mengajukan wawancara terhadap siswa tersebut, sehingga kita dapat mengetahui apa masalahnya dalam memahami pelajaran IPA. Teknik pengumpulan data. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi analisis kualitatif verikatif. Strategi analisis data kualitatif verikatif merupakan sebuah upaya analisis induktif terhadap data penelitian yang dilakukan pada seluruh proses penelitian yang dilakukan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah semua data-data hasil penelitian dikumpulkan, lalu disimpulkan, lalu dicarikan saran untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, langsung ke instrumen penelitian. Dalam instrumen penelitian menggunakan metode wawancara dengan bertanya, menarik pendapat, dan pandangan mengenai mata pelajaran IPA. Menurut Gulo, instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara atau pengamatan atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen itu disebut pedoman pengamatan atau pedoman wawancara atau kuesioner atau pedoman dokumenter sesuai dengan metode yang dipergunakan. Prosedur penelitian.
Prosedur penelitian adalah tahap-tahap yang digunakan untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di dalam penelitian ini. Berdasarkan pemahaman tersebut, prosedur dalam penelitian ini sebagai berikut. Lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian yaitu Sekolah Dasar Negeri 05 Bunga Utara, Lampung Tengah. Subjek penelitian yaitu subjek populasi atau sampel yang dijadikan penelitiannya adalah siswa dan siswi kelas 4 di SD 05 Bunga Utara. Analisis data. Menurut Nung Muhajir, mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Pemeriksaan keabsahan data. Menurut Hubbard dan Lincoln, menyatakan bahwa paradigma penelitian kualitatif terdapat 4 kriteria untuk menilai keabsahan data yang ditemukan, yaitu validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan objektivitas. Keabsahan data temuan penelitian kualitatif ini juga dinilai berdasarkan 4 kriteria, yaitu kredibilitas, transferibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Demikian presentasi saya tentang analisis pendidikan di SD, mata kuliah metodologi penelitian. Bila ada yang kurang, mohon sarannya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.